Kalau kalian merasa sulit untuk menemukan teknik mencari konten, maka video ini cocok untuk kalian dan wajib untuk kalian menonton sampai selesai, oke? Mari kita let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Yusuf Hanafi. Kalian mungkin pernah mendengar kalau mau jadi YouTuber itu harus banyak konten. Nah, banyak konten ini harus memakai dengan ide-ide untuk konten tersebut. Apalagi sekarang para YouTuber itu, para kayak pemula itu harus mencari 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nyari subscriber itu gampang. Yang susah itu 4.000 jam tayangnya, bro. Kalau misalkan 1.000 subscriber itu bisa diraih dengan YouTube Short. Tapi kalau misalkan 4.000 jam tayang itu susah banget. Apalagi pas pertama kali bikin konten satu video untuk mencari 100 penonton, itu menurut saya susah. Kenapa susah coba? Ya karena kita belum memainkan algoritmanya. Ada misalkan kalian sudah monetisasi, tidak mudah juga untuk kalian untuk mendapatkan uang. Karena untuk mendapatkan uang itu, maka harus rajin upload, harus rajin banyak ide-idenya, dan harus penontonnya itu banyak. Bukan mengandalkan lagi subscriber, tapi dari segi penontonnya, dari segi kualitasnya, dari segi yang lainnya, begitu. Nggak cukup misalkan satu video, 2 video, 3 video menghasilkan trending kayak gitu. Misalkan kayak channel-channel kayak Raffi Ahmad itu misalkan dari 200 subscriber, 200.000 penonton. Nah, itu bisa menghasilkan. Tapi kalau misalkan bagi pemula, wah, itu sangat susah. Jadi jangan berharap. Kalau kalian sudah monetisasi tapi kalau penontonnya masih sedikit, atau kalian berharap lebih untuk banyak uang, itu susah juga, bro. Gitu. Yang bikin tambah pusingnya itu pas cari ide konten. Kadang kalau misalkan kita nyari ide konten itu misalkan dari sambil kayak ngelamun, ngopi, atau wudhu kayak gitu, atau misalkan lagi BAB atau ngahulang tarik gitu. Biasanya suka ada ide-ide muncul kayak gitu. Tapi ya, kalau misalkan hanya ide selewat itu, kalau misalkan kalian nggak mencatatnya, mungkin itu akan kayak, ya udah lewat aja gitu, ngapain. Kecuali kalau misalkan kalian ketika ada ide itu langsung dicatat, langsung dipraktekkan, langsung dieksekusi. Nah, itu baru dijadikan konten, begitu. Nah, tapi di sini saya akan membagikan cara 5 teknik mencari ide konten. Apa saja? Kalian penasaran? Oh, saya sudah penasaran. Saya tidak penasaran karena ini ide saya. 6 teknik untuk dapat puluhan ide konten baru. Yang pertama, minta saran dari Google atau dari YouTube. Jadi gini guys, jadi kok bisa sih nyari ide itu dari Google? Emang bisa ya? Hah? Gimana caranya tuh? Nah, jadi gini guys. Jadi pertama, kalian buka dulu nih Google Chrome. Oke, buka dulu Google Chrome. Nah, misalkan ya, kalian mau mencari ide, contohnya misalkan kayak gini, cara menurunkan berat badan. Nah, di sini ada banyak tuh. Ada ini dengan cepat, atau misalkan tanpa olahraga, atau misalkan mau turun 10 kg dalam seminggu dengan cepat dan alami tanpa olahraga, diet kayak gitu. Nah, ini salah satu tekniknya. Nih, kalau kalian klik ini, misalkan nih, cara diet cepat turunkan badan. Nah, di sini sarapan berprotein tinggi. Nah, yang kedua, makan secara teratur, membatasi minuman manis. Nah, ada juga nih ke bawahnya lagi, scroll lagi ke bawah, cuy. Scroll lagi. Di sini ada 8 diet cepat untuk bantu turunkan berat badan. Ada juga makan apa agar BB cepat turun. Ada tuh. Ini rekomendasi, guys. Orang lain juga kayak pengguna Google itu bertanya gitu, makanan apa yang bisa menurunkan berat badan gitu. Tuh, ada tuh. Misalkan, kalau misalkan kurang nih, kalian coba masuk ke YouTube. Oke. Nah, kalian masuk ke YouTube, kalian buka YouTube-nya. Nah, kalau misalkan udah buka YouTube, maka kalian klik cara cepat
cara cepat menurunkan berat badan. Nah, kalian klik. Nah, ternyata banyak tuh 7 cara mudah menurunkan berat badan. Nah, ini adalah sebagian untuk kita jadikan referensi, jadikan rujukan ya. Bukan ditiru, tapi sistemnya itu kayak ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke? ATM, amati, tiru, dan modifikasi, begitu. Nah, di sini juga banyak tuh, ada rahasia seminggu tuh. Jadi berpikirnya itu cari kontennya dulu, cari ide kontennya. Kalau misalkan udah ide kontennya, baru kita catat, baru itu kita eksekusi, baru kita edit secara kreatif, secara menarik, biar penonton pada suka. Betul. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ini, pinjam ide dari channel lain. Bukan berarti kita mencuri ide orang lain, bukan. Kalian cuma mengambil ide dasarnya aja gitu, ide dasarnya. Baru kita kayak meriset, kayak mencari tahu, kayak misalkan apanya yang unik, apanya yang beda nih. Misalkan kalian kalau misalkan ketemu channel-channel yang masih di bawah, misalkan bukan influencer atau misalkan bukan kayak yang lain, masih subscribernya dikit, itu boleh diambil tuh. Karena kan kalau misalkan yang masih umuran masih pendek tapi viewernya udah bagus, nah itu bisa kalian rekomendasiin, cari rujukan, cari referensi gitu. Nah, untuk yang ketiga ini adalah ide konten berdasarkan trending topik. Ide berdasarkan trending topik. Misalkan kalian cari di YouTube, kalian klik trending. Nah, ketika kalian klik trending, misalkan sekarang lagi musimnya kampanye, lagi musimnya pilpres. Nah, kalian bisa membahas, tapi ingat, kalau misalkan kalian membahas tentang itu, kalian jangan berpihak ke siapa-siapa, karena kita itu sebagai dari media gitu. Media itu nggak boleh berpihak. Misalkan ada yang nawarin kayak buzzer, misalkan contohnya, Kak, kamu iniin si paslon A, B, C dengan gaji sekian dalam satu videonya itu misalkan 2 juta, 3 juta. Nah, kalian harus netral. Tidak, saya hanya konten aja. Nah, mungkin itu sangat lebih baik gitu. Atau misalkan lagi trendingnya itu, misalkan kita cari di YouTube dulu ya. Ini teknik yang keempat adalah cari ide dengan menggunakan komunitas. Nah, komunitas tar dulu. Komunitas di mana nih maksudnya? Nah, kalian bisa cari nih, misalkan di Facebook. Kalian cari tentang finance atau misalkan tentang kayak mengatur keuangan. Nah, itu akan muncul di Facebook. Kalian searching aja terus masuk grup. Nah, ketika kalian udah masuk grup, nah kalian bisa tuh lihat-lihat di sana. Kalau misalkan ada kayak pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang kayak bikin orang penasaran, nah kalian bisa ambil itu dan kalian kembangin sendiri begitu. Kalau misalkan kalian mentok banget gitu rasanya, nah kalian bisa di situ cari komunitas. Misalkan kalian masuk grup YouTube, komunitas YouTuber, misalkan di sana kan masih pada susah gitu cari konten-kontennya, masih pada merangkak, ada yang sub for sub atau apapun itu. Nah, di situ bisa kalian jelasin atau bisa dijadiin konten begitu. Oke. Nah, ini untuk yang kelima, ini adalah pinjam ide konten dari broadcast atau podcast. Misalkan nih ya, kalian suka nonton radio atau misalkan nonton broadcast atau misalkan kayak nonton Pras Teguh atau misalkan Om Deddy Corbuzier atau apapun itu gitu. Nah, misalkan ada hal menarik nih, kan kalau mereka kan suka mengundang untuk podcast di ruangannya kayak gitu kan, kita bukan siapa-siapa gitu, jadi mau mengundang juga kan sulit dan tempatnya juga belum ada gitu kalau di kita gitu. Jadi bagusnya kita ambil konten, misalkan kemarin lagi viral Bajawa di Depok. Nah, kalian bisa tuh searching ke sana atau konten di sana tentang Bajawa atau The Nurul Girls atau apa gitu. Kalian bisa konten tentang mengenai hal itu. Jadi jangan terlalu mumet berpikiran, oh sulit juga ya. Emang sih saya juga sulit untuk mencari konten, tapi ya it's okay, kita jalanin aja selagi kita mampu, selagi kita bisa ya gas. Gak apa-apa.
gitu. Oke, cukup sekian aja ya video yang saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kalian mau sampaikan ke saya, itu tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih, bye bye.